Seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu, kali ini Pichel akan bukan mengajarkan ya, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk menginstall Hackintosh Big Sur kepada PC ataupun laptop kita. Dan nanti kita akan coba lihat detailnya, jadi kalian pantengin video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan Pichel merasa mungkin ini video yang paling kalian tunggu-tunggu ya, karena udah beberapa video terakhir kalian selalu bilang Hackintosh Big Sur bang, Hackintosh. Akhirnya, hari ini kita akan buat video Hackintosh. Ya, kita akan belajar bareng cara untuk install Hackintosh. Dan untuk kondisi yang saat ini, Pichel akan install tetap di mini PC yang Pichel selalu pakai saat ini, yaitu Lenovo M720Q. Ya, ini Pichel udah pernah review yang untuk model i5 dan juga i7-nya. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di link yang Pichel akan cantumkan di atas ini. Ya, ini dimana dia memiliki core spec-nya itu adalah Intel Core i7 8700T, terus kemudian RAM-nya 16 GB DDR4, terus ada juga SSD 256 sama hard disk 1 TB. Ya, dan kita akan coba nanti lihat detailnya seperti apa. Dan untuk kali ini kita akan install Hackintosh Big Sur mempergunakan bootloader dari OpenCore. Oke? Ini kita udah lihat di sini, ini udah Pichel koneksikan, jadi kita udah bisa langsung sama-sama lihat penampakan layarnya. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah dua hal. Pertama, kita bisa install Hackintosh-nya. Kedua, kita masih bisa menjaga Windows-nya seperti biasa. Jadi ini semua kita jalankan dari Windows ya, karena mayoritas dari teman-teman pasti pakai Windows. Oke, harusnya teman-teman udah bisa lihat layarnya. Ya, kita akan coba lihat dulu. Jadi sebenarnya kalau kita mau install Hackintosh itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman harus tahu banget mengenai spek PC ataupun laptop yang mau diinstal Hackintosh-nya. Ya, karena dari situ akan bisa ketahuan pertama apakah PC itu bisa diinstal atau enggak. Kemudian kedua, itu nanti akan sangat membantu terutama pada waktu kita menjalankan proses dari OpenCore ini. Karena kita harus tahu speknya biar kita bisa tahu apa aja yang harus kita configure. Gitu ya. Kemudian kedua, kita butuh USB flash disk. Pichel udah ada flash disk 16 GB, ada juga satu lagi, jaga-jaga. Itu untuk menyimpan akan operating system dari Hackintosh-nya. Terus kemudian teman-teman harus butuh waktu, karena ini nggak bisa sekejap aja. Jadi kalau misalnya kalian udah biasa, harusnya bisa cepet, tapi kalau enggak, ini bisa sampai bahkan berhari-hari gitu ya. Jadi nggak gampang, tapi nggak susah-susah juga kalau kita tahu. Dan yang terakhir, minimal kita punya sedikit pemahaman, ataupun ya kalau misalnya punya pemahaman tentang seluk-beluk komputer itu akan sangat lebih baik, karena menginstall Hackintosh itu nggak segampang install Windows, cuma klik next, install driver, selesai gitu ya. Ini panjang prosesnya, jadi kita akan sama-sama lihat ya. Oke, yang pertama seperti yang Pichel bilang tadi, kita butuh tahu akan konfigurasi dari PC ataupun laptop yang kita akan install. Nah, untuk PC ini tadi Pichel udah bilang, ini merupakan Lenovo M720Q, dan mungkin yang harus teman-teman catat dari PC ataupun laptopnya, pertama adalah prosesornya, ya kan. Kemudian kedua, kalau memang bisa adalah chipset yang digunakan, ya. Jadi chipsetnya Intel atau AMD yang supportingnya itu, ya. Jadi itu beda sama prosesor ya, chipset sama prosesor. Kemudian yang ketiga, kalau bisa tahu GPU-nya, integrated kah, ataukah discrete gitu ya, atau memang dia hybrid, ya. Kalau memang hybrid, sayang sekali, kecil sekali peluangnya untuk bisa jalan, karena Macintosh tidak mendukung yang namanya Optimus, teknologi NVIDIA Optimus seperti itu ya. Jadi memang harus mengandalkan either integrated-nya yaitu Intel, atau enggak discrete-nya seperti kayak AMD gitu ya. Kalau teman-teman kalau yang penasaran GPU apa yang bisa, nanti bisa akan cantumin juga linknya di bawah. Oke, tapi kita akan juga pelajarin ya. Jadi kita akan mulai. Ini udah layarnya. Kita akan masuk pakai OpenCore. Ya, ini dia websitenya, dortania.github.io, OpenCore Install Guide. Oke, seperti yang Pichel bilang tadi, udah tahu prosesor, udah tahu GPU, udah tahu chipset. Terus teman-teman juga kalau misalnya yang untuk WiFi card sama LAN card juga sebisa mungkin catat
Ya, kalau kayak Pichel ini kita bisa lihat langsung di Device Manager. Kalau kartu grafis, Pichel pakai Intel HD Graphics 630 karena memang ini bawaannya nggak ada grafik yang aneh-aneh. Kalau displaynya ini, terus kemudian untuk chipsetnya biasanya ada di sistem device. Nah ini, Intel 300 seri chipset B360. Jadi chipsetnya dari PC yang Pichel pakai B360, jadi diingat atau nggak dicatat, gitu ya. Terus kemudian apalagi prosesor tadi udah Intel Core i7 8700T. Terus kalau untuk Wi-Fi card, Pichel udah catat tadi tuh dual band wireless AC. Ini Wi-Fi, ya. Kalau udah kayak gini biasanya nggak akan bisa. Sama Intel Ethernet Connection. Nah ini Intel Ethernet Connection ini harusnya punya potensi masih bisa nih. Sama Bluetooth harusnya masih bisa. Tapi kalau Intel Wi-Fi card nanti kayaknya nggak akan bisa ya. Jadi kita akan langsung aja deh. Oke, Pichel udah tahu speknya. Kalian juga teman-teman harus tahu speknya. Kita akan mulai. Ini dia Dortania Open Core Install Guide. Dan sekarang ini dia berada di versi 0,6, bukan koma ya, titik, 0.6.5. Ya, jadi ini teman-teman kalau mau baca silahkan baca. Jadi Open Core ini adalah bootloader untuk bisa kita masuk kepada macOS. Nah ini adalah persyaratan. Jadi pertama tadi Pichel udah bilang waktu, kita harus tahu juga hardware kita. Ya, kita generasinya generasi apa prosesornya. Kalau generasi ke-8 kayak gini tuh dia Coffee Lake. Kalau ada lagi yang di atas lagi ada Ice Lake apa segala macam. Nah, itu teman-teman harus hafal. Dan juga kemudian minimal teman-teman tahu basic knowledge untuk command lines karena kita akan banyak nanti pakai command lines. Oke. Ini teman-teman bisa baca semua nanti di websitenya. Kalau udah, nanti kita langsung next, finding your hardware. Nah, ini buat cari tahu gimana sih spek-spek dari PC ataupun laptop yang kita punya. Bisa pakai AIDA 64, bisa pakai Device Manager. Kalau Pichel tadi kasih tunjukkan pakai Device Manager. Ya, kalau udah, jadi ini enak sebenarnya dia kayak step by step gitu dong sih. Terminologi, ya ini kalau buat teman-teman yang mau tahu apa sih artinya Clover, Kex, BIOS, UEFI segala macam, ini teman-teman lihat di sini deh. Oke, kita langsung pindah aja ya ke USB Creation yang sebelah kiri. Oke, untuk kita bisa membuat USB installer, kita butuh beberapa aplikasi. Yang pertama, yang paling penting adalah OpenCore PKG. Jadi OpenCore PKG ini adalah satu kumpulan kayak zip gitu, isinya semua file-file pendukung untuk OpenCore. Tapi nanti kita akan tetap download beberapa aplikasi tambahan, tapi OpenCore PKG ini adalah ya data OpenCore-nya gitu. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, ini nanti akan membuka window baru dari GitHub. Sekarang ini versi 0.6.5. Teman-teman bisa pilih yang versi rilis saja. Kalau debug nih, buat yang teman-teman ngerti coding kali ya, kalau mau ada yang dimodifikasi. Cuma, ngapain gitu. Udah ada yang gampang kok dibuat repot gitu kan. Oke, nah ini kita udah selesai. Ya, kalau udah selesai kita ekstrak aja. Ini bener-bener Windows-nya masih bersih banget. Oke, kita udah ekstrak. Nanti udah muncul folder baru, OpenCore, kita group by type, biar enak ngeliatnya. Oke, ini di dalam ekstrakan zip-nya ada folder docs, IA32, utilities, sama x64. Oke ya, kita balik lagi. Pokoknya kita balik lagi. Terus kemudian kita butuh yang namanya property. Ya, ini nanti sebenarnya kita bisa download, jadi kita bisa skip aja sekarang ini. Terus kemudian you must remove Clover from system entirely. Ya, jadi ini Open Core sama Clover nih agak-agak nggak bisa menyatu gitu ya. Jadi mereka nggak boleh digabungkan. Dan kalau Pichel dulu tuh awal-awal buat tutorial dari Hackintosh pakai Clover karena memang Clover udah langsung masukin aja, jalanin gitu kan. Tapi ada beberapa kendala, contohnya ketika kita mau update macOS-nya nggak bisa gitu. Sedangkan kalau pakai Open Core ini hampir mendekati akan vanilla banget. Jadi kayak udah vanilla-vanillanya banget lah gitu. Jadi kalau kita mau update macOS, mau ada segala macam, dia lebih minim konflik lah. Oke, next. Kemudian untuk online versus offline installer. Ya, jadi teman-teman ada dua opsi sebenarnya. Kita mau installernya pakai online atau offline. Dan kalau misalnya offline itu persyaratannya harus dalam environment macOS. Ya, kalau misalnya online ini bisa di dalam segala environment. Kalau untuk yang beberapa macOS yang kemarin, contohnya kayak Catalina atau mungkin
untuk Mojave gitu ya. Itu tuh ada caranya untuk mengakalin yang Windows juga bisa offline. Tapi untuk Big Sur ini masih agak susah. Jadi kita akan mempergunakan mode online untuk installernya. Jadi kalau mode offline ini kita copy semua installer Big Sur-nya. Tapi kalau online tuh kita cuma copy kayak semacam apa ya, recovery mode-nya gitu doang. Tapi nanti untuk data gedenya kita harus download dari internet. Ya, tapi itu yang kita harus pakai karena memang cuma itu yang bisa saat ini untuk di Windows. Oke, karena kita making the installernya di Windows, berarti teman-teman kita akan pilih Windows User. Oke, making the installer in Windows. Nah, ini kita butuh 4 GB USB stick, tapi kalau Pichel karena tadi 16, kita pakai yang 16 aja, karena Pichel nggak ada. Terus kemudian kita butuh download yang namanya macrecovery.py. Kita klik lagi, nanti dia akan membuka file baru. Mac Recovery PY, oh udah ada sebenarnya di package-nya berarti. Ya. Tapi kita butuh yang namanya Python installed. Ya, jadi Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman, teman-teman buat yang belum tahu. Dan beberapa aplikasi yang dipakai di instalasi OpenCore ini mempergunakan Python. Jadi sebisa mungkin teman-teman download Python. Ini linknya ada di sini, nanti Pichel juga cantumin kalau buat teman-teman yang nggak mau repot. Filenya 26,9 MB. Versi 3.9.1 pada saat video ini Pichel buat. Oke, nah pada waktu kita mau install Python ini, teman-teman tinggal pilih install now, tapi add juga nih ya, add Python 3.9 to path. Jangan sampai nggak kepencet. Nanti bisa panjang berabe urusan. Oke, kita install. Yes. Oke. Ini berapa lama nanti videonya? 1 jam, 2 jam? Ada yang tahu. Kita coba aja. Ya, semoga aja. Oke, kemudian setup was successful. Kemudian kalau misalnya kita bisa close, tapi minimal kita klik aja ini, disable path length limit. Ini teman-teman ya untuk akan memudahkan nantinya lah ke depannya. Oke, setelah kita Python udah selesai, nggak usah terlalu banyak tab, kita tutup, sudah beres. Nah, kemudian caranya adalah kita masuk kepada ekstrak dari OpenCore package tadi. Jadi, kita masuk ke sini, terus katanya ada di folder, apa ya, kita kiri kanan gini aja deh, biar gampang. Kita masuk kepada folder utilities, terus kemudian ada folder namanya Mac Recovery, ya. Terus, dari sini sebenarnya kita bisa munculin yang home-nya ini ya. Kita back di sini, katanya kita klik di sini Mac Recovery, kemudian kita klik copy path. Jadi copy path ini untuk mengcopy akan ini nih. Bisa juga seperti kayak gini, tapi kalau mau gampang cuma tinggal klik begini doang. Nah, terus kemudian kita buka command prompt. Caranya ada 2. Pertama klik dari sini, ketik command prompt bisa, atau teman-teman pakai Windows R shortcutnya CMD. Oke, nah dari sini teman-teman tinggal ketik sesuai yang dia bilang, yaitu CD spasi yang tadi kita akan paste. Jadi CD, kita cuma tinggal paste aja. Terus kemudian kita enter. Nah, kita akan langsung masuk kepada folder Mac Recovery ini. Nah, dari situ kemudian kita lanjut lagi, apa yang dibilang, pokoknya ikutin aja. Nah, ini tuh kita akan menjalankan script dari Python-nya gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan nih kalau teman-teman bisa lihat di layar. Ini tergantung dari versi macOS yang kita mau install. Karena kita adalah yang the latest, greatest, kita akan pakai Big Sur, jadi kita akan pilih yang ini. Big Sur, Sarwawai. Oke, ini kopinya nggak kelihatan ya, select-nya, tapi percayalah kayaknya ada deh. Kita copy, terus kemudian setelah itu kita paste di sini, yang tadi kita udah copy dari sebelah sini. Nah, nanti kita tinggal enter. Oke, nanti dia akan loading. Oke, nah sekedar informasi teman-teman, kalau teman-teman pakai GPU-nya dari NVIDIA, ini sebenarnya ada nih hardware limitation ya. Jadi teman-teman harus baca dengan baik karena ada beberapa hal daripada kecewa. Ya, jadi kalau untuk CPU, ini kita sambil nunggu yang download ya.
Untuk CPU 32 bit dan 64 bit supported, Intel desktop CPU supported dari Yonah sampai Comet Lake. Kalau teman-teman nggak tahu Yonah sampai Comet Lake itu apa, search di YouTube. Itu pokoknya yang kayak generasi-generasinya itulah. Kayak Ivy Lake, KB Lake, Skylake, habis itu Haswell, dan banyak lagi lah itu. Ivy Bridge, kalau nggak salah ya. Terus kemudian Intel high-end desktop, Nehalem, itu yang kayak seri X. Intel Core i, itu bisa untuk yang laptop. Dan dikatakan di sini bahwa Mobile Atom, Celeron, Pentium CPU are not supported. Gitu. Sebenarnya harusnya sih kalau mau bisa diotak-atik di spoofing gitu, tapi kalau buat teman-teman mau spoofing gitu tuh agak ribet dan panjang banget lah prosesnya kita. Kemudian AMD ini desktop Bulldozer, Jaguar and Ryzen, itu kalau yang laptop CPU nggak disupport ya. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang itu Ryzen, Jaguar, Bulldozer, nggak bisa, harus yang di PC. Oke, ini teman-teman bisa baca nih ya semuanya. CPU limitation, requirement, CPU support chart, tuh teman-teman bisa lihat tuh semuanya. Komplit banget informasinya. Nah, kalau untuk GPU yang AMD CGN based GPU are supported. Ini kayak Pichel yang pakai di dalam itu kayak RX 580 itu masih supported tuh. Tapi kalau AMD APU itu nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya AMD tuh makin populer sih sekarang ini ya. Jadi ada Radeon Vega 8, Radeon Vega 3, Radeon Vega 5 gitu yang di dalam laptop nggak ada yang bisa sama sekali. Jadi lebih baik nggak usah dicoba daripada menghabiskan waktu terus kemudian meresikokan data akan hilang. Terus kalau Nvidia GPU ya gimana ya, hubungannya dengan Apple sama Nvidia ini kayak masih berantem gitu. Jadi yang kayak seri 900 sama seri 10 kayak misalnya 970, GTX 970 atau GTX 1080, 1070 ini cuma bisa masih sampai High Sierra. Kemudian kalau yang seri RTX 2080, 2070 apalagi yang kayak seri 3090, 3080 nggak usah berharap karena nggak bisa sama sekali. Sama yang seri 16, contohnya kayak 1660, 1660 Ti, Super, segala macam, itu juga nggak disupport. Nah, yang menariknya, kalau NVIDIA Kepler ini didukung, contohnya kayak ada GTX 660, kemudian yang seri 700, nih teman-teman ada di sini, ya nanti bisa dilihat, ini beberapa masih bisa disupport, terutama yang untuk chipset mobile, itu karena ada beberapa MacBook Pro yang masih pakai NVIDIA GPU. Gitu. Dan kalau untuk yang Intel itu yang Ivy Bridge sampai Ice Lake, iGPU itu bisa gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang kayak masih versi sebelumnya yang GMA itu dia ada sedikit patching yang harus dilakukan. Teman-teman bisa baca lah semua di situ. Kayak Intel GPU yang disupport apa, AMD GPU yang disupport apa, terus kemudian Nvidia yang disupport ini apa. Sangat disayangkan Nvidia nggak disupport ya. Kayaknya udah hampir 2 tahun kayaknya Pichel buat Hackintosh masih memanas hubungan mereka. Oke, cukup curhatnya. Oke, gini kayaknya kita udah selesai. Ya, kita udah download complete, udah downloaded. Nah, kita udah sama seperti ini. Nah, kemudian kita masuk kepada folder Mac Recovery-nya ini. Nah, kita lihat nih teman-teman bahwa kita dapatnya yang versi base system. Ya, teman-teman bisa lihat ada basesystem.dmg, ada basesystem.chunklist. Jadi kita pakai yang base system ini. Kalau recovery image ini apa? Ini recovery image ini sebenarnya semua OS bisa. Cuma ada catatan di sini tadi teman-teman kalau ke skip bahwa macOS 11 ini tuh dia itu masih ke take out sama si ini. Apple has temporarily removed Big Sur from recovery catalog. Jadi recovery-nya itu masih belum bisa di download untuk Big Sur. Jadi kita pakai yang versi base system. Oke, nah setelah kita udah selesai ini buatnya, kita akan buat installernya kepada flash disk. Jadi teman-teman siapin flash disk, ya. Kita akan colokin belakang aja lah. Oke, ini udah kebaca USB drive. Terus caranya kita akan format disknya. Bisa ada 2 cara. Pertama pakai disk management.
Nih, disk management ya. Terus kita lihat di mana flash disk kita. Nah, ini flash disknya. Caranya kita format. Oke, kita buat new volume. Oke, ini udah selesai ya. Pastikan dia FAT32 ya, teman-teman, sesuai yang dibilang di sini. FAT32. Tuh. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada yang kita udah buat tadi. Ini kan kosong ya. Teman-teman bisa lihat kosong. Dan setelah kalau udah kosong, caranya adalah kita buat sebuah folder yang namanya com.apple.recovery.boot. Ya, kita copy aja daripada repot. New folder. Ya. Oke. Terus kemudian kita buka lagi yang tadi, mana ya tadi? Utilities. Yang tadi kita udah download tadi, yang base system sama base system.dmg sama base system.chunklist. Nih. Copy, kita paste ke sini. Totalnya hampir berapa? 600 mega ya. Ya. Nah, terus kemudian kita akan mulai copy akan OpenCore package-nya. Jadi ini kalau dibilang di sini tuh ada dua folder nih teman-teman ya. Ini kita bisa juga lihat di sini ada dua folder. Yang pertama adalah IA32, ini buat yang CPU-CPU yang hanya bisa mendukung 32 bit. Tapi harusnya kalau buat kita yang laptop-laptop ataupun PC-PC yang keluaran beberapa tahun belakangan ini, harusnya yang X64 juga bisa, karena mayoritas kayaknya hampir semua udah pakai 64 bit CPU sih. Ya, jadi caranya kita buka, ya, terus kemudian EVI-nya ini kita copy, kita taruh ke root folder dari flash disk. Jadi akan bersanding dengan folder yang baru kita buat tadi. Tuh, jadi dia biar nggak kesepian, ada temennya. Ya harusnya selesaiin dulu ya, jadi lemot. Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting dia lagi sambil ngopi. Nah, kemudian ini udah selesai. Kita akan lanjut lagi kepada setting up di FV. Oke, kita setting up di FV. Nah, ini agak sedikit tricky nih, jadi kita harus pelan-pelan. Ini tadi kita udah copy, jadi jangan bingung, ini karena gambarnya di dalam macOS, jadi kadang-kadang suka bingung nih. Oke. Nah, ini kemudian kita akan buka FV foldernya kalau kita udah selesai copy ya. Nah, ini di dalam folder FV ini nanti teman-teman kalau misalnya ini kita pause dulu biar yang FV-nya selesai dulu biar kita bisa mulai kerjain yang itu. Oke, nah di dalam folder FV ini kan ada dua folder nih, boot sama OC. Sekarang kita akan fokus untuk ngerjain yang OC-nya dulu ya. Ini kalau bootloader-nya udah jadi sebenarnya semuanya akan jauh-jauh lebih gampang. Oke, nah udah masuk kepada OC, kita akan ikutin nih tutorial yang udah disampaikan sama website OpenCore ini. Nah, yang pertama adalah kita akan remove beberapa driver dari folder driver. Jadi kita buka folder drivernya tadi, ini kayaknya udah nggak perlu lagi biar teman-teman nggak bingung. Ini juga udah nggak perlu lagi, kita tutup. Ya. Nah, ini audio DXE, unrelated to audio support in macOS. Nggak butuh, berarti delete. CR screenshot DXE, use for taking screenshot in UEFI, nggak butuh, buang. Pokoknya kalau nggak butuh, buang aja. Open USB KB DXE, use for OpenCore picker on legacy system running Duet PKG, not recommended and even harmful on Ivy Bridge and newer. Nah, jadi buat, ini udah dikasih tahu kalau buat sistem kita yang Ivy Bridge ke atas, itu kalau nggak salah yang generasi ke-3 ya, Intel Gen 3, nggak butuh, jadi langsung buang aja cepat-cepat dari muka bumi ini. Terus kemudian NVM Express DXE. Nah, ini untuk buat sistem yang Haswell atau older. Jadi Haswell itu generasi keempat. Jadi kalau misalnya kayak Intel Core i5 4000 berapa, masih butuh nih NVM Express. Jadi kalau kalian sistemnya di Intel Gen 4 ke bawah, jangan dibuang gitu. Tapi kalau kayak Pichel karena ini generasi ke-8, kita buang. Ya, jadi baca ya, bukan langsung, oh nih si Pichel dibuang, kita buang. Jangan, harus dibaca juga. Kemudian XHCI DXE.
Ini untuk Sandy Bridge dan juga sistem yang lebih jadul. Sandy Bridge itu Intel generasi kedua. Ini kita generasi ke-8. Jadi tak butuh. Buang. Terus kemudian HII Database, EVI. Ini dibutuhkan untuk fixing GUI. Graphic User Interface Support. Not required for building. Nggak butuh. Buang. Open Canopy, this is open core optional GUI. So, kita akan remove. Pokoknya kalau udah kata remove. PS2 keyboard DXE sama PS2 mouse DXE. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang sekarang udah pakai keyboard sama mouse-nya udah USB, langsung. Nggak usah pakai berpikir, langsung buang aja. Nah, terus kemudian ini masih ada tinggal sisa kan, Open Runtime, USB mouse DXE, sama VBox HFS. Tapi kalau di sini, ini ada beberapa dua hal yang memang kayaknya nggak ada di dalam sini, remove from drivers. Jadi teman-teman either bisa di-keep, atau kalau Pichel sih kayaknya lebih prefer buang aja ya. Karena memang ini kedua ini nggak dibutuhin dalam sistemnya Pichel juga, jadi Pichel buang aja. Tapi nanti kalau kita pun butuh, kita akan bisa tambahin lagi nantinya. Oke, drivers berarti udah selesai, kita cuma tinggal open runtime.evi doang. Kemudian kita akan masuk kepada tools, dibilang katanya terlalu banyak untuk di list, jadi kita buang aja semua kecuali OpenShell EVI. Jadi kita select semua, kecuali OpenShell EVI, kita buang ke laut yang paling dalam. Mantap. Jadi udah bersih nih ya, toolsnya cuma satu, tadi driversnya juga cuma satu. Oke, nah sekarang kita akan mulai masukin akan evi.evi-nya ya. Jadi kita akan masuk kepada halaman berikutnya, yaitu gathering files. Sekedar catatan teman-teman, kalau file system kita adalah .aml, kita harus masukin kepada folder ACPI. Kalau kex, masuk kepada kex. Kalau firmware.evi, masuk kepada evi. Itu harus diingat. Oke. Sekarang next, kita masuk gathering files. Nah, di gathering files ini ada beberapa hal yang kita harus masukin, jadi kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Untuk yang pertama adalah firmware drivers. Ya, ini harus masukin kepada folder drivers. Yang pertama, ini adalah universal, teman-teman. Jadi semua sistem secara mayoritas membutuhkan driver ini. Yang pertama adalah HFS Plus. Teman-teman bisa lihat, ini dibutuhkan untuk melihat partition atau volume dari HFS. HFS ini partitionnya si macOS ya. Jadi kita klik aja, nanti dia akan buka yang baru. Nanti tinggal tekan download yang di sini. Nanti muncul nih .evi, pindahin aja ke drivers. Terus apa lagi? Ini pokoknya teman-teman baca ya, kayak gini nih. Kalau untuk yang sistem Sandy Bridge ke bawah, pakai yang legacy section di bawah nih, jadi di sini. Jadi buat yang Intel generasi ketiga ke atas nih, pakai yang HFS Plus. Selebihnya pakai yang di bawah nih, HFS Plus Legacy. Kemudian Open Runtime kayaknya tadi udah ada sebenarnya. Tuh, openruntime.evi, jadi ini nggak perlu lagi. Ini udah dibundling kan, ya udah ingetin. Ya, ini kalau yang untuk legacy, teman-teman baca di situ ya, ada kebutuhannya buat sistem kita Sandy Bridge atau apa, segala macam. Jadi itu gunanya tadi kita udah inget sistem kita seperti apa. Oke, lanjut. Kita akan masuk kepada kex. Kex itu adalah kepanjangan dari kernel extension. Ya, kita akan masukkan semua file-filenya kepada kex. Ya, sebenarnya folder sih, karena nanti dia jadi folder. Oke, nah kita akan lihat bahwa kex yang dibutuhkan ada dua di sini, yaitu pertama virtual SMC, ini untuk mengemulasi SMC chip. Jadi ada SMC chip tuh kalau di dalam PC-PC ataupun laptop MacBook. Jadi ini untuk mensimulate akan ada chip itu. Jadi kita tinggal buka aja, kita pilih virtual SMC 119 yang release. Oke, nah nanti ada penjelasan di bawah, sama kita butuh Lilu. Lilu kita juga download, ini buat kita taruh patching-patching nih kalau Lilu nih. Nah, virtual SMC itu teman-teman isinya ada banyak, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia juga jelasin ada beberapa kebutuhan SMC. Yang pertama SMC prosesor, ini untuk monitoring CPU temperatur. Ya, jadi ini nggak bekerja di CPU-nya AMD, jadi kalau buat teman-teman yang pakai Intel, bisa di-copy, ini buat monitoring akan prosesor temperature. Copy. Terus kemudian berikutnya adalah SMC Super I/O. Ini untuk monitoring fan speed, ya kecepatan dari kipas.
Karena kita mau pakai, kita copy lagi. Nah, selanjutnya SMC light sensor. Ini biasanya untuk laptop-laptop yang punya ambient light ya. Jadi kalau misalnya kalau cahayanya agak gelap, dia juga akan ngeredupin cahaya layarnya. Tapi karena ini kita pakai desktop, dan juga memang ada beberapa laptop yang nggak punya ambient light, jadi kita skip light sensor. Dan kemudian yang berikutnya SMC battery manager. Ini karena kita pakai desktop, kita juga nggak pakai. Tapi kalau teman-teman lagi installnya mau di laptop, tetap harus di-copy, biar ada indikator baterainya. Terus kemudian ada SMC Dell sensor. Ini buat beberapa sistem-sistem Dell yang dia punya ada kayak monitoringnya itu. Ini bisa di-copy yang SMC Dell sensor. Nah, teman-teman juga jangan lupa copy yang virtual SMC gedenya. Jadi yang virtual SMC gedenya itu adalah yang kepalanya, yang ini tuh kayak anak-anak buahnya, tapi dia butuh yang virtual SMC-nya ini. Oke, virtual SMC udah clear. Sekarang kita masuk yang Lilu. Lilu tadi belum di-copy. Kopinya yang Kex doang ya. Pindahin ke driver. Salah. Pindahin ke Kex. Ngaco dari tadi rupanya pindahinnya. Bener nih. Ya. Masuk Kex ya. Asal drag aja. Tak bener. Oke. Virtual SMC udah, sekarang kita masuk kepada grafik. Jadi untuk bisa mendeteksi grafik, udah ada patch yang namanya Watt Evergreen. Jadi Watt Evergreen ini akan memudahkan kita buat bisa mendeteksi lah GPU kita tuh seperti apa. Kemudian dia akan coba atur ininya, konfigurasi-konfigurasi yang dibutuhkan. Nah, kita akan cuma copy yang Watt Evergreen Kex-nya aja. Kita pindahin lagi ke folder Kex. Selesai, kita tutup, balik lagi. Terus kemudian untuk audio ini pakai Apple ALC. Ya, tuh ada teman-teman penjelasannya. Use for Apple HDA patching, jadi buat onboard sound controller. Kita tinggal klik aja. Nah, kita pilih yang versi release. Oke, dia download. Kemudian buka, kita copy lagi Kex-nya. Gampang kan? Wah, gampang banget. Terus kemudian Ethernet. Nah, ini buat kabel LAN ya. Kalau misalnya teman-teman PC kan itu kan atau laptop kan ada beberapa yang punya kabel port RJ45 Ethernet. Nah, kita harus tahu juga kayak Pichel itu adalah yang versi i219 ini. Kalau teman-teman bisa lihat ada di Device Manager, Network Adapters. Tuh. i219. Mantap. Berarti di support. Jadi kita pilih yang Intel Mausi. Oke, dia download Intel Mausi, kita buka. Nah, ini ada dua nih ya. Kalau Intel, teman-teman jangan bingung. Yang Intel Snow ini untuk yang versi macOS yang lebih lama. Ini ada kayaknya kalau nggak salah penjelasannya di sini deh. Tuh, Intel Snow Mausi variant untuk yang Android lagi. macOS 10.6 sampai 10.8. Karena kita mau yang 11, jadi kita yang copy ini Mausi biasa aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya Ethernet yang lain, lihat juga di sini ya, misalnya kayak Intel yang lebih jadul pakai yang Smart 3 ini, ataupun juga Arteros, buat yang Arteros, Realtek, ada Lucy juga, bisa lihat di situ. Oke, terus kemudian ada USB Inject All. Ini USB Inject All untuk bisa kita injecting USB controllernya. Dan ini biasanya untuk Intel saja. Kita lihat yang paling baru. Jadi sebenarnya walaupun dari tadi teman-teman bilang lihat banyakan hanya untuk Intel, tapi masih memungkinkan kok untuk install di AMD, karena banyak juga yang punya Ryzen TOS gitu ya. Pengen sebenarnya di AMD ya. Ini AMD nggak mau kirimin PC nih biar bisa ngetes Hackintosh nih. Dicolek dong teman-teman AMD-nya. Itu si Pichel butuh PC AMD tuh biar bisa install Hackintosh. Kita installin kalau ada, cuma nggak ada sih di sini. Oke. Next-nya ada juga XHCI unsupported. Nah, ini untuk sistem-sistem yang nggak non-native USB controller-nya. Jadi kayak ada USB controller tambahan, atau ada beberapa chipset yang memang
nggak pakai Intel yang full gitu ya. Jadi ada beberapa chipset yang butuh, dan sayangnya kita adalah B360 ya, teman-teman. Kalau yang masih bingung chipsetnya dari mana, kayak Pichel dapatnya dari sini nih. System device, terus Intel chipset B360. Wow. Jadi kita harus download juga XHCI unsupported. Nah, ini keksnya, jadi kita pilih aja ini, download zip. Nah, nanti dari sini ada XHCI unsupported kex, kita copy aja ini. Ya, oke. Tutup. Nah, untuk WiFi, ini nih ada beberapa nih. WiFi. Ini yang untuk airport TLWM. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk apa ya? Kayak beberapa WiFi-nya Intel. Tapi ini WiFi Intelnya tuh bukan yang baru-baru, yang lama-lama. Jadi, aduh, agak gimana ya? Agak sedikit gitu ininya, apa? Supportnya buat WiFi-nya Intel. Teman-teman bisa lihat tadi di hardware limitation-nya. Nih, most WiFi card yang datang dengan laptop nggak disupport, dan karena biasanya mereka Intel atau nggak Qualcomm. Jadi kalau misalnya buat kita yang punya WiFi card-nya Arteros, itu sangat beruntung karena itu disupport. Tapi kalau Intel, kecil kemungkinan. Jadi walaupun ada di sini, tapi meh. Gitu. Nah, oke. Nah, itu dia yang WiFi. Ini juga yang buat Broadcom, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini untuk yang CPU AMD ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apa yang dibutuhkan untuk sistemnya AMD. Nah, ini kemudian apa lagi nih? CPU T-Sync, MCE, Report Disabler, NVMe Mix, SATA Unsupported, macOS Big Sur Note, CTLNA, HC port. Ya, ini bisa juga. Pokoknya teman-teman baca aja. Tapi untuk sistem yang Pichel akan pakai kali ini tuh nggak dibutuhkan. Nah, ini buat yang spesifik untuk laptop juga ada, kayak contohnya untuk trackpad, atau mungkin untuk layar touchscreen. Ini ada juga, cuma tidak bisa dipastikan apakah itu bisa berjalan atau enggak, gitu ya. Jadi harus dicek juga ke sistemnya. Oke, nah ini kita udah masuk kepada topik SSDT berikutnya. Jadi kita tadi udah copy kex, kita udah copy drivers. Sekarang kita akan masuk ke SSDT. SSDT ini akan lari ke folder ACPI ini yang di atas. Nah, di sini tuh dia bagusnya, dia punya tabel untuk bisa mengetahui apa aja yang kita butuhin SSDT-nya, gitu ya. Nah, contohnya kalau kayak ini desktop, ini tabel untuk desktop, ini untuk high-end desktop, ini untuk laptop, terus kemudian ada lagi yang untuk apa lagi nih, continuing nih. Untuk yang laptop juga nih kayaknya. Ya. Jadi kita akan lihat ada sebenarnya di sini nih, getting started with ACPI. Oke, nah ini kita akan kebuka tab baru. Ini adalah getting started with ACPI. Ini adalah kita akan kerjain si ACPI ini nih. Ini kan masih kosong melompong nih ya. Kita akan isi. Oke, teman-teman, kalau mau baca, ini bisa ada di sini penjelasannya, tapi kita akan langsung skip aja, choosing di SSDT. Ini seperti yang tabel yang mirip-mirip kayak tadi. Nah, kalau kayak Pichel, yang dalam PC yang kita pakai ini tuh adalah Coffee Lake, Intel generasi ke-8. Jadi, yang kita butuhkan, kalau misalnya dari satu tarikan begini, teman-teman bisa lihat ya, Coffee Lake dia butuh CPU-nya SSDT plug, kemudian kita butuh SSDT isi USB-X, kemudian kita butuh SSDT AWAC, kemudian kita butuh SSDT PMC, dan udah oke, itu doang. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, tapi nanti bisa jadi ada beberapa tambahan yang di luar dari sini. Oke, nah sekarang kalau kayak gitu berarti kita tinggal klik aja nih di sini. Contohnya kalau SSDT plug, kita klik. Jangan gitu dong, buka new tab dong. Ya. Nah, ini untuk yang SSDT plug itu ada beberapa hal. Kita bisa pakai pre-build. Ini ada penjelasannya ya. Pre-build itu dia udah langsung ada bawaannya, tapi dia nggak se-efisien kalau kita tarik manual pakai SSDT time. Nih, ini adalah kita ngedump dari SSDT. Jadi,
kayak apa ya, kayak firmware dari PC-nya ini ditarik untuk dia bisa coba translate kepada hal-hal yang dibutuhin untuk macOS. Tapi kalau kayak Pichel lebih seneng yang pakai pre-build. Jadi kita cuma tinggal klik aja. Ini kayak gini contohnya. Nanti download, dapat .aml, kita pindahin aja ke ACPI. Gitu. Jadi lebih gampang. Terus kemudian lanjutnya SSD TEC USB-X. Oke, ini kita tutup aja kebanyakan. Ini SSD TEC, ini untuk embedded controllernya, terutama buat controller USB. Nah, ada sama juga, ada pre-build SSD T-Time sama manual, kita klik aja yang pre-build. Nah, ini ada perbedaannya ya, ini untuk yang Skylake desktop ke atas, Skylake itu generasi ke-6, sama yang untuk Broadwell desktop and older, ini berarti yang generasi ke-5 ke bawah. Karena kita generasi ke-8, berarti kita klik yang ini. Kalau teman-teman buat yang laptop, sama juga, ini ada opsi pemilihannya di bawah ya. Oke, ini kita klik, kita pencet download. Sebenarnya kalau mau efisien, seperti yang kayak Pichel bilang tadi ya, ini dia juga mention tuh, ada agak sedikit bloated, paling ada delay di boot times-nya, tapi harusnya nggak masalah lah. Oke, kita udah yang kedua, sekarang kita akan masuk yang Awatch. Oh, salah. Awatch, kita klik tengah. Awatch. Nah, sistem clock, kita B360 berarti bisa. Kita masuk ke pre-build. Nah, ini ada beberapa SSD Awatch buat kebanyakan user atau yang pakai Intel X99 atau X299. Jadi dicek ya teman-teman, jangan cuma sembarang asal klik aja ngikutin Pichel. Oh, Pichel bilangnya begitu. Tidak begitu teman-teman. Kita harus baca tutorialnya. Oke, Awatch udah, sekarang PMC. PMC ini temannya PMG kayaknya. Ya, ini buat fixing NVRAM. Kita klik aja, lagi pencet download, selesai, copy KCPI ya. Nih udah berkumpul nih mereka semua di sini. Oke, nah berarti kalau misalnya udah selesai semua, ACPI-nya kita udah copy, kita coba lagi ke bawah. Apakah memang masih ada yang ini ya, yang masih kurang? Harusnya udah nggak ada ya, udah semua. Ini kalau misalnya ada kayak laptop, gimana cara untuk fixing backlight, fixing trackpad, disable laptop dedicated GPU, ini bisa juga nih. Ya, untuk yang Optimus tadi masih ada harapan sebenarnya, cuma teman-teman harus coba. Ini ada caranya nih untuk matiin NVIDIA dedicated grafiknya. Tuh. Akan dimatiin. Ada pakai metode Bumblebee atau metode Optimus. Transformer dong, begitu. Ya, oke. Pichel udah selesai ACPI. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada Kex tadi udah. Kita akan masuk kepada config sekarang. Close tabs. Oke, nah kita akan masuk kepada config. Ya, kita akan masuk pada config nih, karena kita udah install, udah copy ACPI, udah copy driver, sudah copy Kex. Sekarang kita akan configure dari open core-nya ini sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ada Intel desktop config, teman-teman bisa pilih juga Intel laptop config, ada juga AMD desktop config, ada Intel HEDT config. Jadi pilih sesuai sistemnya teman-teman ya. Kalau laptop silahkan lihat di sini. Kalau desktop, karena kita desktop, kita akan masuk ke sini, terutama Coffee Lake. Oke, nah dari sini untuk Coffee Lake, kita butuh beberapa aplikasi. Property, tadi kita belum download, jadi kita bisa download. Ya, dari sini, download zip. Oke, terus kemudian kita butuh apa lagi? Gen SM BIOS. Oke, ini kita tinggal pakai yang ini, download zip. Oke, dia download sama sample config PLIS. Ini udah ada tadi di yang open core package. Oke, ini yang tadi kita udah download, kita akan buka dulu foldernya. Kita akan ekstrak ini 2. Ekstrak all, property. Ya.
Oke, property master udah, terus sama si apa tadi? Gen SM BIOS. Ya. Oke. Ya, udah ada 2 folder ya tadi teman-teman, property sama Gen SM BIOS, sama yang sampel config playlist itu ada di sini, open core. Terus kemudian di docs. Nih, sampel playlist ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini dia kok udah langsung masuk ke sini. Nah, nggak usah khawatir, kita akan sama-sama Pical akan ngasih tahu. Jadi caranya, teman-teman buka folder open core-nya dulu yang tadi, ya. Terus kemudian masuk ke docs tadi. Ini kan ada namanya sample PLIS. Teman-teman copy, ya. Terus masuk kepada flash disk tadi, ya. Ini flash disk. Kemudian masuk kepada EV, masuk kepada OC, paste di sini. Terus nama sampelnya ubah jadi config. Gitu. Nah, setelah itu, kita akan buka pakai property master. Nah, ini teman-teman klik yang ini aja nih, Windows Batch Files ini. Nih, property ini. Ya, nanti akan jalanin, kalau misalnya Windows Protected Your PC. Nah, anyway. Oke. Nah, ini udah kebuka ya aplikasinya. Terus kemudian kita tinggal file. Kita pilih open. Kita masuk kepada flash disk yang tadi, ke EV. Kemudian kita masuk kepada OC, pilih yang config.plis tadi. Nah, tuh langsung muncul. Tapi belum selesai. Kita karena harus pilih lagi file OC clean snapshot. Jadi ini adalah untuk kita bisa tarik file-file dari yang kita udah copy-copy tadi, masukin kepada config PLIS-nya. Jadi dia akan otomatis nge-snapshot apa sih isi folder kita. Jadi OC clean snapshot, ini dia akan langsung pilih ke folder OC. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah ya, folder OC-nya, folder OC yang di flash disk. Kita tinggal select, nanti dia akan revisi semua. Nah, gitu. Oke, ya ini kan yang udah kita copy tadi ya, kayak teman-teman ingat nggak SSDT AWAC, EC USB-X, plug Dertania, PMC. Oke. Nah, kalau udah selesai begitu, kita akan mulai ngelihat satu-satu ya. Ini saya ingetin sekali lagi berbeda untuk setiap sistem. Jadi sesuaikan dengan sistemnya teman-teman, lihat di sebelah kiri tadi. Oke, kita akan masuk pertama untuk ACPI. ACPI yang Pical udah bilang tadi, ini sudah ada di sini semua yang udah kita copy tadi di folder ACPI. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, tuh ada SSDT AWAC, SSDT ini, EC, ada SSDT plug Dertania, ada SSDT PMC. Oke, berarti clear. Ini tadi semua udah di situ. Ya. Terus kemudian delete, yang bagian delete nggak ada, nggak perlu diapa-apain. Kita minusin biar nggak bingung. Patch, kita nggak butuh suruh ngapa-ngapain. Quarks juga kita nggak butuh suruh ngapa-ngapain. Oke, nah sekarang kita akan langsung lanjut kepada booter. Di booter ini yang kita perlu masuk tuh di bagian Quarks. Jadi MMIO whitelist-nya kita tutup. Patch-nya juga kita tutup. Quarks-nya nih ada beberapa nih. Di virtualize MMIO kita ubah jadi true. Pokoknya ikutin aja apa yang dia bilang. Enable write unprotector. Itu jadi no atau false. Protect UAV service jadi true. Rebuild Apple memory map true. Terus kemudian sync runtime permission jadi yes atau true. Ya, ikutin aja karena ini udah disesuaikan settingnya dengan chipset Coffee Lake ya, prosesor Coffee Lake. Tuh, ini kalau buat teman-teman yang mau jelasannya ada tuh penjelasannya tuh. Cuma kan ya ngapain ya, kita yang penting jalan aja dulu. Oke, Quarks udah selesai. Kita lanjut kepada device properties. Ya, device properties ini untuk kita ngatur-ngatur kayak semacam GPU atau mungkin untuk audio chipset, ini di sini. Nah, ini yang udah ada kan ada PCI root 0x0, PCI 0x1B. Ini biasanya audio. Biasanya udah ada di situ. Ya. Tapi yang perlu kita tambah adalah untuk grafiknya. Dan karena Pical pakai grafik yaitu Intel UHD Graphics 630, maka kita minimal taruh ini dulu, PCI root ini. Kita add dulu. Caranya kita klik di sini.
itu kita pilih new child under add. Ya, new child under add ini karena dia anakan dari add. Kalau kita klik yang new sibling, dia ini jadi temenan, jadi satu letting namanya sama si add ini. Ya, jadi ini kita remove. Ini kemudian kita pilih yang new string-nya, ini kita rename. Ini ya tadi new string-nya kita klik 2 kali, kita tadi yang udah dari copy sini kita paste. Nah, kita enter. Terus kemudian ini dibilang modenya dictionary. Jadi ubah modenya dictionary, caranya ini klik 2 kali sini jadi dictionary. Terus kemudian kita tambahin beberapa child-nya nih. Jadi kita klik new child. Yang pertama kita akan masukin AAPL IG Platform ID. Ya, jadi ini untuk menandakan kayak identifier dari GPU-nya kita. Jadi kita klik 2 kali di sini, AAPL IG Platform ID. Terus kemudian dia bilang ini sebagai data. Jadi kita klik lagi di sini jadi data. Nah, ini buat kode apa yang kita harus copy itu ada di page yang baru nih, namanya Frame Buffer Patching Guide. Ya, ini nanti akan dengan bantuan si Whatevergreen. Ini sih sebenarnya spesifik untuk si Intel HD Graphic ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di sini sejarahnya ataupun apa konsep-konsepnya itu ada di situ. Tapi kalau mau cepet, kita cuma tinggal pilih aja ke bawah. Ini karena ada ini nih, Intel HD Graphic berapa, Intel HD Graphic 4200, 5200, kita kan Intel HD Graphic UHD 630. Nah, berarti di rentang yang ini gitu loh. Jadi nggak usah terlalu lama-lama yang tadi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ini ada beberapa frame buffer, type. Ini mungkin teman-teman bingung kali ya. Cuma nggak usah khawatir, yang penting kita lihat di bawah ini aja. Ini ada recommended frame buffer. Jadi contohnya untuk desktop, untuk laptop, atau empty frame buffer. Kalau empty frame buffer ini biasanya kalau Intel HD Graphic-nya itu nggak kecolok kemana-mana, cuma sebagai apa ya, kayak frame buffer kosong aja buat ngitung doang gitu. Oke, nah ini kita rupanya yang di bawah. Salah, ini Coffee Lake kita. Ya pokoknya gitu ya, ini kita Coffee Lake. Tadi bisa lihat di sini cuma langsung Intel HD Graphic 610 sampai 650, padahal ada yang di sini yang Coffee Lake. Jadi yang salah. Ups. Oke. Nah, dari sini kan kita ada nih recommended frame buffer-nya ya, karena Pichel Intel UHD 630. Jadi kita pilih yang desktop. Ini kita copy nih. 0x-nya ya sebenarnya sih bisa juga sih, cuma pada akhirnya akan sama aja. Tuh. Ya, itu di copy ke situ. Terus kemudian kita balik lagi ke sini. AAPL IG platformnya udah, terus kemudian kita butuh apa lagi nih? Frame buffer patch enable. Ya, frame buffer patch enable. Nih, ini kita copy. New sibling. Pilih data. Terus copy yang ini. Ya, ini frame buffer patch enable ini untuk ini ya, untuk kayak jadi kayak fitur di dalam Whatevergreen itu ada namanya frame buffer. Ini specifically biasanya untuk Intel HD Graphic. Jadi dia untuk bisa apa ya, kayak minimal ngatur memory allocation-nya ke situ lah. Dia biasanya temenan tuh sama frame buffer patch enable sama frame buffer stolen memory. Gitu. Ini frame buffer stolen memory-nya juga new sibling, paste, data, kita copy. Oke, nah udah selesai. Terus kemudian selanjutnya kita akan masuk ke yang bawah. Ini yang PCI root. PCI root ini untuk yang audio. Jadi kalau untuk audio tuh dia ada beberapa layout ID namanya. Jadi itu bergantung kepada beberapa konfigurasi nanti sebenarnya. Dia nanti bisa kita atur di sini sih, ada post install-nya. Ini kita akan lihat. Jadi harus pakai yang ALC ID berapa gitu tuh nanti ada pengaturannya. Kalau kayak Pichel biasanya tuh testing karena satu chipset itu bisa dukung beberapa Apple ALC ID. Jadi kayak misalnya ada 3, 7, 9, 11. Nanti teman-teman akan tahu sendiri sih. Penting coba gitu. Oke, nah ini device properties kita udah selesai. Sekarang kita masuk kepada kernel. Nah, untuk kernel ini sendiri, lihat nih ya, di bagian atas nggak ada yang perlu diubah, dia tetap skip. Di bagian bawah nih, di bagian quirks nanti yang muncul.
Oke, Quarks. Nah, Quarks ini ada Apple XCEM, config lock. Ini jadi true. Custom SMBIOS GUID, ini kalau untuk sistem yang Dell sama Vaio di enable, tapi kalau kita enggak, jadi tetap false. Disable IO Mapper, true. Terus kemudian Lepic Kernel Panic, false. Ya, ini ada mana tadi? Lepic Kernel Panic. Kalau teman-teman yang sistemnya HP, ya tuh diminta enable, tapi itu juga pun trial and error. Kadang-kadang HP sistem bisa harus dihidupin, kadang-kadang harus dimatiin, nggak selamanya juga, yang penting trial and error. Kemudian ada panic no kernel dump, ini juga jadi true. Terus power timeout kernel panic jadi true juga, sama XHCI port limit jadi true. Ya, buat teman-teman kalau mau informasi ada di bawah sini. Detail skip aja biar nggak terlalu lama. Kemudian ini nih yang tadi bisa bilang spoofing buat prosesor kayak Pentium sama Celeron, ini bisa tuh sebenarnya di spoofing. CPU ID mask. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Miscellaneous. Oke, berarti ini kita udah selesai. Kita akan masuk kepada miscellaneous. Nah, di miscellaneous ini ada beberapa di subnya debug, yaitu Apple debug-nya jadi true, Apple Panic jadi true, target jadi 67, allow NVRAM jadi true, allow set default jadi true. Nah, Pichel cuma tinggal ikutin aja apa yang dia udah bilang. Scan policy 0, secure boot default, terus kemudian fault-nya jadi ketik optional. Oke, nah ini udah, kemudian kita lanjut lagi, penting cepet aja lanjut biar nanti kita bisa langsung masuk kepada proses instalasinya. Oke, next kita akan masuk kepada NVRAM. Ini di NVRAM sendiri, ini dia ada boot argumen. Ini di NVRAM ya ada beberapa, yang itu yang pertama boot argumen, kemudian ada nama prevlang KBD. Oke. Nah, kalau boot argumen nih sebenarnya ada penjelasannya nih teman-teman. Kalau boot argumennya nih ada minv, mana ya sih dia? Nah ini, boot argumen minv itu gunanya untuk enable verbose mode. Jadi verbose tuh, kalau teman-teman login kepada Mac tuh nanti ada kayak tulisan putih-putih yang banyak banget geser-geser gitu, itu tuh enable verbose mode. Biasanya gunanya kalau misalnya ada stuck atau kernel panic, kita bisa tahu stucknya tuh di mana. Jadi, bisa apa ya, bisa keidentifikasi lah masalahnya gimana. Cuma kelemahannya dia nggak cantik aja, jadi kayak kesannya kayak matrix-matrixan gitu. Sebenarnya kalau kita matiin minv ini tuh dia akan muncul seperti kayak laptop ataupun PC Apple pada umumnya. Jadi ada logo Apple putih, kemudian ada garis putih gitu doang. Tergantung ini pengalaman ataupun tergantung kepada apakah memang sistem kita udah settle atau enggak gitu. Kalau udah settle sih sebenarnya dihapus minv-nya juga nggak masalah sih, biar lebih cantik gitu ya. Nah, ini kita diminta juga untuk copy debug 0x100 ini untuk mendisable watchdog. Ya, jadi kalau misalnya ada kernel panic, dia nggak langsung otomatis restart, tapi kita bisa ke stop dulu, kita bisa cari tahu errornya kenapa, jadi kita bisa search di Google. Oke, nah ini kita udah, debugnya udah, terus kemudian keep SCMS, ini adalah temannya si debug ini biasanya untuk ngasih contoh atau ngasih print kode-kodenya kalau misalnya kernel panic kenapa ke layar gitu, jadi kita bisa nyari. Sama ALC ID ini juga kita butuh copy, dan ini angkanya masih 1, tapi itu yang seperti Pichel bilang tadi, itu dia bisa kita sesuaikan dengan kode berdasarkan chipset audionya. Oke. Nah, ini juga yang untuk spesifik untuk GPU. Ini ada beberapa ya teman-teman. Ini yang pertama AGDP mode Pikera untuk disable board ID untuk Navi GPU RX 5000 series. Ya, nih. Ada penjelasannya. Ini juga NVIDIA driver untuk Maxwell and Pascal card in Sierra and Sierra, sama Wake No eGPU. Ini untuk disable semua GPU selain integrated Intel GPU. Ini biasanya kalau kita punya
kayak dual GPU gitu. Ini pakai ini juga salah satu untuk mematikan GPU lain selain Intel Integrated. Oke, ini kita skip aja. Nah, ini yang perlu kita ganti juga nih, prevlang KBD. Ini adalah bahasa instalasinya. Jadi bahasanya ini kalau kita nggak ganti, ini nanti bahasa Rusia nih katanya. Jadi kalau buat teman-teman yang masuk instalasi bahasa Rusia, ketahuan, belum diganti prevlang KBD. Type-nya kita ubah dulu jadi string, nanti langsung hilang, kita tinggal copy aja ini, NUS. Ya, gitu. Dah, terus kemudian platform info. Nah, platform info ini kita akan mengatur kode-kode yang dibutuhkan untuk identifier dari Mac kita. Jadi kita akan dilihat sebagai apa oleh macOS-nya ini. Nah, biasanya tuh paling sering adalah iMac nih. Dia akan rekomendasiin iMac. Untuk iMac 19,1 untuk yang sistem Mojave ke atas, atau iMac 18,3 untuk High Sierra ke bawah. Itu kita akan scroll ke bawah. Nah, ini dia. Oke, SMBIOS-nya iMac 19,1. Nah, untuk temennya kita butuh aplikasi, apa tadi namanya? Gen SMBIOS, ya ini. Kita jalanin aplikasi Gen SMBIOS yang udah di-download. Kita klik yang Windows batch file-nya. Run anyway. Nah, dari sini, kalau udah muncul, kita pencet dulu nomor 1 untuk install atau update Mac Serial. Nanti dia download dulu paling terakhir si SMBIOS yang ada di internet. Oke. Nah, setelah udah selesai, nanti dia akan balik lagi ke sini. Ya. Nah, dari situ kita akan pilih opsi yang nomor 3, Generate SMBIOS. Terus kemudian kita ketik. Jadi teman-teman kalau udah menentukan pilihan mau masuk yang mana, contohnya kayak Pichel iMac 19,1 karena kita pakai yang di atas Mojave, kita paste aja di sini. Kemudian kita tekan enter. Nah, nanti kita akan generate nih type sama serial sama board serial. Terus ini diapain? Nah, nggak usah sedih, ini kita ada di bawah. Jadi untuk yang type, ini kita akan copy ke sistem product name. Ya, ini udah ada, iMac 19,1. Untuk serial, kita copy ke sistem serial number. Nih, ke sini. Berarti ini kita select. Ya, ini kita paste di sini. Enter. Kemudian, the board serial parts get copied into generic MLB. MLB mana? Oke, ini kita pilih semua. Ya, copy. Klik 2 kali di sini, paste, enter. DSM UUID parts get copied to generic as system UUID. UUID, ujung-ujungnya itu duit. Oke, ini ke sini. Oke. Nah, udah, kalau udah selesai, teman-teman bisa tutup aplikasinya. Terus kemudian kita akan scroll lagi ke bawah. Yang ini jangan ditutup ya, apalagi kalau belum di-save. Zong. Kita akan scroll lagi ke bagian bawah, UEFI, itu ada namanya drivers. Nah, ini drivers ini harusnya menggambarkan akan isi folder drivers kita tadi. Ya, ada HFS Plus sama Open Runtime. Sama. Kemudian apalagi connect drivers, yes. Udah, harusnya udah nggak ada. Udah beres semua ini. Unblock FS Connect. Wah, teman-teman matchingin aja. Intinya teman-teman matchingin apa yang dibilang sama sini, pindahin aja dulu ke config PLIS-nya. Nanti kalau ada error atau kenapa, kita akan lihat pada waktu kita akan mulai instalasi dari USB flash disk-nya, gitu ya. Nah, oke, ini harusnya udah cleaning up, udah selesai. Kalau udah selesai, ini kita save dulu. Sampai edited-nya hilang, oke. Nah, ini nih udah jadi nih flash disk-nya. Udah bisa kita mulai proses booting. Namun perhatikan ini ada BIOS setting-nya, teman-teman, yang seperti dijelaskan di sini. Harus disable fast boot, secure boot, VTD, ya, tuh CSM, Thunderbolt, matiin dulu tuh semua yang dibilang di sini. Kemudian enable yang ini. Ya, udah? Sudah mengerti? Sekarang kita akan mulai. Jadi kita akan tutup. Kita akan mulai untuk
ya up gitu ya. Kita akan mulai untuk instalasi. Oke, kita masuk dulu ke BIOS ya, biar teman-teman kita sama-sama lihat. USB setup nggak ada yang masalah di sini. Ini juga pastikan ini AHCI ya. Kalau Intel RST Optane ini kadang-kadang suka ngaco, jadi pakai AHCI aja. Kemudian video ini kita pakai IGD ya, karena memang ini integrated doang adanya. Terus kemudian pre-allocated memory size-nya. Kalau teman-teman ada opsi ini di BIOS-nya, lebih mending pilih yang 64 MB ke atas. Karena nanti akan bisa, contohnya kalau kayak gini kita konekin ke TV ataupun kepada monitor 4K gitu ya, dia akan bisa tampil dengan baik dan juga di 60 fps. Karena memorinya cukup gitu. Oke, ini juga udah set maksimum. Audio nggak ada masalah, network juga nggak ada masalah. Walaupun wireless-nya nggak akan bisa nanti ke-detect karena memang nggak disupport ya. Karena itu Intel AC ya kalau nggak salah tadi. Nah, untuk CPU setup, nih yang VTD nih kalau bisa sebenarnya dimatiin ya untuk I/O resource-nya, tapi virtualization tetap dihidupin, nggak masalah. Turbonya juga kita hidupin. Terus power nggak ada yang masalah di sini harusnya. Oke, security juga secure boot sebisa mungkin disabled ya. Oke. Nah, udah. Kalau udah kayak gitu, boot sequence-nya kita atur. Save configuration and reset. Oke, kita akan mulai. Kalau untuk PC ini Pical pakai F12 buat bisa masuk kepada boot selection. Tergantung teman-teman juga boot selection-nya apa. Kita pilih ke ini, Toshiba Trans Memory. Nah, dari sini open core boot menu, nanti ini dia tampilan open core tuh sebenarnya cuma begini doang, simple doang. Ada opsi nomor 1, new volume eksternal, 2, openshell.evi, yang ketiga reset NVRAM. Kita karena akan mulai untuk instalasi, kita pilih yang nomor 1, new volume eksternal. Bersabar, ya, walaupun gelap begini, nggak muncul apa-apa. Bersabar, karena sebenarnya dia lagi proses. Yang penting teman-teman liatin aja flash disk-nya udah kedap-kedip nggak. Kalau udah kedap-kedip harusnya nggak masalah, dia lagi on proses. Tuh. Gitu. Yang penting itu dia, makanya intinya sabar, jangan keburu-buru, biar hasilnya bagus. Oke. Wow. Nah, langsung masuk deh. Cepet juga ya. Nah, ini kita udah masuk ke sini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri juga di layar harusnya. Ini kita akan masuk kepada instalasi Big Sur nih. Ada pilih reinstall macOS Big Sur, ada restore from time machine, ada Safari, ada disk utility. Nah, kita akan masuk ke disk utility dulu. Karena kita akan coba buat biar dia bisa dual boot. Oh ya, buat teman-teman sekalian, sekedar mengingatkan kalau memang kita mau dual boot ya di dalam satu drive, jadi caranya kita masuk dulu kepada disk management, pastikan kita memiliki partisi yang partition table-nya itu sudah GPT bukan MBR. Ceknya bisa di disk management sini, terus kemudian ada di bagian volume nih, ada partition style-nya GUID partition table. Nih ya. Kelihatan bahwa ada reserve space sebanyak 200 MB. Jadi 200 MB itu berarti yang tengahnya ini nih. Tuh, EVI System Partition. Nanti semua data-data EVI yang kita akan dari flash disk ini akan dipindahkan ke situ kalau memang kita mau dual boot gitu ya. Dan ini yang 60,3 nanti kita akan khususkan buat si macOS. Tapi Pical akan rapihin dulu nih karena akan mau buang beberapa partisi ini seperti yang sini nih. 300 MB di awal nih, nggak butuh. Terus kemudian sama yang 400 ini juga nggak butuh nih. Nah, kalau kita udah pastiin semua partisinya udah berjalan baik, kita tinggal restart aja.
kita akan mulai untuk proses instalasi macOS-nya dulu. Jadi kalau kita udah install macOS-nya, harusnya nanti akan lebih enak lah gitu untuk kita configure-nya. Kalau saat ini kan macOS-nya belum ada, belum ke-install, jadi kita pastiin dulu install. F12, oke, kita masuk ke flash disk. Nah, ini di sini aja sebenarnya udah langsung bisa dual boot otomatis nih. Windows-nya udah langsung kebaca di sini. Terus ada new volume eksternal yang which is itu flash disk-nya kita. Oke, kita akan tunggu, dia akan boot sampai ke dalam recovery mode dari macOS Big Sur. Ya, sudah mulai. Oke. Nah, ini udah masuk sini, kita masuk ke disk utility sekarang. Dan kita akan install di partisi tadi, 60 GB yang kita udah siapin. Nah, ini ada datanya, ini yang disknya tadi. Ini saat ini dalam FAT, ini kita bisa erase, kita bisa set jadi macOS Extended Journal. Oke, nanti dia akan erase. Nah, kalau erase process is complete, kita udah punya partisi yang namanya macOS. Kita tinggal tutup aja. Kemudian kita tinggal masuk kepada reinstall macOS Big Sur. Ya. Nah, di sini itu tuh karena kita mempergunakan metode online, jadi kita wajib harus bisa online. Ya, caranya apa? Kalau kayak seperti PC Pical ini, karena dia Wi-Fi-nya nggak bisa bekerja, jadi kita harus pakai kabel Ethernet. Karena kalau dengan begitu kita baru bisa masuk nih. Ya, nanti masuk di sini, kemudian kita tinggal pencet continue. Nah, mungkin buat teman-teman yang bertanya gitu ya, kalau misalnya saya nggak bisa kedetek Wi-Fi-nya ataupun LAN-nya sama sekali, terus gimana dong cara install-nya? Jadi cara install-nya sih sebenarnya mau nggak mau kita harus cari device yang bisa menghubungkan kepada internet. Ya, jadi contohnya mungkin dongle dari USB ke Ethernet gitu ya. Ada beberapa hal sih, cuma ya harus diakalin biar bisa jalan. Karena kalau enggak, nanti bakal nggak bisa gitu. Karena memang Big Sur masih masih belum bisa sampai ke situ. Atau mungkin alternatif yang lain, teman-teman bisa install yang Catalina dulu. Jadi dari situ nanti baru bisa buat installer macOS Big Sur yang secara offline, baru teman pegang baik-baik deh tuh USB-nya. Jangan sampai hilang, karena itu nanti sewaktu-waktu bisa dibutuhin. Ya, ini Pical udah pilih untuk install macOS Big Sur-nya kepada NVMe-nya tadi. Ini akan membutuhkan waktu lumayan cukup lama tuh, sekitar 20 menitan, kita akan tungguin aja ya. Oke, ini tadi udah masuk lagi ke coding-coding, ini kayaknya bakal nge-restart lagi. Ini dalam tahap ini kalau nggak salah ada bisa sampai 2-3 kali restart, jadi harap maklum aja, nggak usah khawatir. Yang penting tetap balik lagi ke boot di flash disk kita ya teman-teman. Ini masih ada macOS installer, kita akan tetap pilih macOS installer sampai nanti akan muncul file partition yang memang kita sudah set macOS-nya. Jadi nggak usah khawatir, dia nanti akan ngelanjut lagi harusnya kepada proses instalasi, atau bisa jadi udah mulai masuk ke proses setting. Kita akan tunggu aja.
Ya sebenarnya mungkin kesannya open core ini sulit ya, tapi kalau kita udah tahu konsepnya gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan, sebenarnya gampang banget, cuma tinggal download open core PKG, terus kemudian ada file yang supportingnya tadi, terus nanti tinggal pindahin kepada USB gitu kan. Dan juga dia tuh lebih apa ya, lebih nggak sebloat kayak apa ya, bloat itu kayak banyak ininya lah, data-data yang terlalu aneh-aneh dibandingin dengan Clover. Pical juga jadi lebih lama, lebih nyaman sama ini sih, sama open core, makanya jadi lebih banyak pakai open core sekarang. Ini beberapa yang di rumah juga sama di studio dipindahin semua ke open core dari Clover biar lebih enak aja. Oke, ini dia lebih panjang daripada biasanya nih untuk konfigurasinya. Kita akan lihat aja dia akan masuk sampai kemana. Ramrod display set granular process progress force. Oke. Ini lebih panjang daripada biasanya. Tadi kayaknya nggak sepanjang ini. Muncul lagi Ramrod display set granular progress force. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nge-stall gitu ya, atau mungkin error di sini, teman-teman tinggal search aja apa yang terakhir ada di sini. Sebenarnya kalau di dalam websitenya OpenCore, dia tuh ada tuh jabarin beberapa error-error message yang memang lazim terjadi dan bagaimana cara untuk mitigate atau cara untuk solve-nya. Jadi pastiin aja search, karena bisa jadi banyak spek akan menghasilkan banyak outcome atau hasil gitu ya, sehingga nggak bisa kita langsung bisa jelasin ini kenapa, tapi untungnya udah ada guidance yang bantuin sih. Oke. Wow, ini panjang loh. Jangan langsung masuk kepada ini lagi. Oh, masih ribut lagi. Ajak ribut ya. Oke, masuk lagi ke UEFI. Nah, nih udah langsung ada nih. Yang tadi macOS installer-nya udah hilang jadi Untitled. Untitled ini tadi yang Pical udah buat sebenarnya tadi karena di rename. Ini Untitled ini adalah yang partisi untuk si macOS-nya. Ya, oke. Ini berarti kalau asumsi Pical benar, ini kita akan udah mulai masuk kepada configuration untuk macOS-nya. Ya, kita lihat aja. Semoga benar. Oke. Nih, kita udah akan masuk. Teman-teman bisa lihat nih, indikatornya udah masuk ke sini. Finger cross. Ya. Lama ya. Jangan restart lagi nih kalau kayak gini biasanya. Oke. Yap. Tambah lagi dikit. X plus. Ya kan? Apple Key Store. Kalau agak ngeheng-ngeheng, sabar aja dulu. Sama lihat indikator masih ngeblink, harusnya nggak masalah. Oke. Moment of truth. Oh, masuk. Yeay, harusnya masuk nih. Nah, ya kan, teman-teman bisa lihat kita masuk akhirnya. Oke. Kita akan configure, kita pilih Indonesia, terus kemudian written and spoken language, kita pilih Indonesia, accessibility kita nggak ada, terus how do you connect,
ada local network, ada my computer does not connect to the internet. Nih, kalau wifi-nya dia dimatiin karena memang dia nggak ngedetect ada wifi card ya. Jadi ini dimatiin sama dia. Cuma kalau biar kita configure yang lebih cepat, pilih aja my computer does not connect to the internet. Biar nggak usah dipaksa sign in ke Apple ID atau apa segala macam. Ini pencet continue aja. Oke, nanti sabar dulu. Ini nggak ada progress, nggak ada apa-apa, tapi nanti dia akan next kok, karena kita udah continue. Kalau kalian pencet di sini juga bisa, tapi nah itu dia kan ganti sendiri. Oke, data privacy, kita next. Migration assistant, not now, kita nggak perlu migrasi apa-apa, karena ini adalah clean. Kemudian agree, dan kita tinggal pilih agree aja. Oke, full name, Pichel, password, pass. Oke, continue. Wow, udah langsung dia mengerang. Oke, ini continue aja. Siri apa segala macam, improve Siri dictation, nggak mau share. Oke, ini kita mau pilih modenya light, dark, apa auto. Ini auto, ini yang light yang terang ya. Oke, yang light aja lah ya, lebih enak ya. Oke, nah sekarang kita udah masuk kepada environment-nya macOS nih. Dock-nya mana? Dock-nya belum muncul. Sabar dulu. Nah, berarti instalasi macOS kita udah selesai. Dan nanti yang perlu dua hal kita lakukan adalah kita akan tes dulu, kita akan copy dulu EXE dari si macOS ini. Ya, agar nanti ke depannya kalau misalnya kita ada kenapa-kenapa, nggak perlu lagi bootin flash disk ini loh. Jadi kita akan cabut flash disknya, kita akan boot langsung dari partisinya. Oke, ini udah pada mulai loading, jadi harap bersabar aja. Pertama-tama pasti butuh proses turn hiding on, ini turn hiding off, turn hiding. Oke, nah kita coba lihat ya. About this number. Nih, kebaca 6 core Intel Core i7, RAM-nya 16 GB, startup disk untitled, grafiknya Intel HD Graphic 630 7 MB. Ini kalau kayak gini nih, itu tandanya graphic card-nya belum dikonfigur dengan benar nih, karena cuma 7 MB. Karena dia harusnya minimal di rentang sekitar ya 1,5 GB lah. Karena kalau kita mau konekin 4K, ini teman-teman juga bisa ngerasa ya, ini dia agak sluggish tuh, lihat tuh, nggak smooth. Ini karena GPU-nya kayaknya belum dikonfigur dengan benar. Jadi kita akan coba konfigur dengan benar, jadi nggak usah khawatir. Oke, ini dia storage, memory, support, sama service. Oke, nah sekarang karena di sini kita masih belum bisa terlalu banyak apa-apa, kita akan download dulu file pendukungnya. Kalau dalam kondisi Pichel ini kan tadi bisa konekin kabel, tapi kita akan coba lihat bagaimana kalau kita sama sekali nggak ada koneksi ini, bisa connect ke internet, baik dari ininya, wifi-nya, atau dari internetnya. Jadi kita akan coba ngandelin wifi-nya tapi dari Windows, gitu ya. Jadi kita akan boot kepada Windows dulu untuk bisa download beberapa file pendukungnya, kita taruh di dalam hard disk, baru kita akan jalanin dari macOS kita. Oke, kita akan restart, dan harusnya sih teman-teman nggak perlu diapa-apain lagi, ini harusnya udah jalan dual bootnya. Coba ya, kalau kita jalanin dari open core di flash disk, kemudian kita masuk Windows. Harusnya Windows-nya bisa berjalan dengan baik tanpa kita perlu setting apa-apa. Jadi sesimpel itu dual boot kalau di open core. Nah, ini kayaknya habis Windows Update ya. Oke, kita akan tunggu sampai nanti masuk kepada desktopnya.
Nah, oke, setelah kita sudah kembali lagi kepada environment Windows dengan selamat, nggak perlu pakai konfigurasi apa-apa, sekarang kita akan mulai untuk copy file AV dari flash disk-nya tadi, karena flash disk tadi kan bisa boot, sedangkan kalau kita cabut flash disk-nya, otomatis open core-nya nggak ada, karena open core-nya ada di flash disk. Sekarang kita akan pindahkan open core dari flash disk tersebut kepada hard disk ataupun SSD yang kita pergunakan di sini. Jadi caranya, kita butuh yang namanya mount AV. Kalau untuk mount AV di Windows 10 sih sebenarnya teman-teman bisa search begini, tapi kalau buat ini ya, ada GitHub. Ini kalau misalnya kalian teman-teman pakai Mac OS bisa pakai ini. Jadi ada dua cara sebenarnya buat mount AV. Ini dari Windows ataupun dari macOS. Kalau dari macOS, teman-teman tinggal download ini yang mount AV ini, ya. Terus nanti cuma tinggal diekstrak aja, karena ini dia harusnya jalan di macOS nih, pakai yang mode command ini. Nah, kalau buat teman-teman yang dari environment Windows, nggak usah khawatir karena kita bisa pakai juga kok aplikasi yang ada, yang tadi kita udah pernah download, yaitu Minitool Partition Wizard. Nah, di Minitool Partition Wizard ini nanti kita bisa lihat kalau si partisi AV kita yang mana. Contohnya nih, kayak Pichel, partisi AV-nya tuh rupanya dia ada di hard disk. Ya, jadi hard disk yang 1 tera tuh dia muncul di sini, kelihatan dari tuh status active and system. Ya, jadi biasanya kalau kita cuma ada 1 hard disk, AV-nya tuh ada di partisi tersebut kayak SSD tadi di sini. Tapi dalam kasus Pichel, AV-nya tuh numpang di hard disk yang lain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, sama aja sebenarnya. Tapi nanti untuk pada waktu kita nge-boot, kita boot dari partisi AV tersebut ya. Jadi kalau kita point ke data ini, pasti nggak akan bisa karena harus point ke tempat partisi AV-nya berada. Contohnya kayak di sini, kita tinggal pilih aja change letter, kita pilih aja drive letternya misalnya jadi G, ya kan? Jadi kita ingat partisi AV-nya itu adalah partisi G, tapi pada waktu kita buat Explorer, pasti nanti nggak akan bisa kebaca nih, lihat ya. G. Dia minta permission. Nah, kalau kayak gini gimana dong, Pichel? Ini nggak bisa saya. Nggak usah khawatir, jangan sedih. Kita akan masuk pakai Edge lagi. Kita akan download aplikasi yang namanya Explorer++. Nah, Explorer++ ini dia kayak file manager, tapi dia bisa ngerjain akses permission tadi. Caranya kita download dari sini, show in folder. Kita ekstrak Explorer++-nya. Nah, dari sini kita cuma tinggal klik kanan, Run as Administrator. Oke. Nah, tadi kan kita di partisinya yang G ya, AV. Ini kalau kita klik 2 kali nih, nah, bisa masuk nih. Ada AV, ada boot, ada Microsoft. Nih, disinilah tempat di mana beradanya boot dan juga Microsoft-nya ini. Ini jadi yang ada saat ini tuh adalah AV dari Microsoft ya. Jadi teman-teman pastikan ini jangan ke-delete, karena kalau ke-delete, otomatis Microsoft-nya nggak bisa loading. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita masuk kepada flash disk tadi. Kita lihat folder AV. Ini ada 2, yaitu boot sama juga OC. Ini teman-teman copy aja. Copy. Baru masuk yang ke G tadi, AV. Ya kan? Ini AV yang sama isinya. Kita copy juga di dalam folder AV yang sama di sini. Paste di sini. Nanti kalau dibilang the destination already have a file name boot ext64av, kita replace aja. Nah, kemudian dari sini nanti harusnya udah selesai, kita tinggal tutup, dan tutup. Dan kemudian kita balikin lagi partitionnya ini, kita change letter, kita hilangin. Biar dia bisa hilang. Ini kan masih ada ya di disk PC. Ini, si G, kita akan hilangin. Biar nggak rame-ramein. Oke, nah, AV-nya udah hilang. Kita tinggal bisa close. Ini juga bisa kita close. Yes, dan kita akan cabut flash disk. Taruh di atas. Oke, restart nih. Nah, karena tadi partisi AV-nya berada di hard disk, otomatis kita akan pilih boot selection-nya dari hard disk ya, jangan dari SSD. Nah, kalau misalnya kayak tadi ini nggak muncul ya si
OSI-nya segala macam, nggak usah khawatir, karena kita bisa kita atur dulu ya. Kita download dulu aplikasi untuk bisa configure, itu adalah Boot Eyes. Boot Eyes, sekali Boot Eyes. Nah, ini Boot Eyes. Download, terserah yang mana. Jadi ini gunanya untuk mengkonfigur entry dari si bootingnya itu. Jadi kalau kayak tadi kan teman-teman cuma lihat ada Windows Boot Manager, terus kemudian cuma ada legacy, sedangkan kita pengennya ada UEFI dari partisinya itu sendiri. Nah, ini dari sini kita ekstrak dulu. Nah, setelah kita tadi udah download si Boot Eyes, ya teman-teman tinggal jalanin aja Boot Eyes, nggak usah khawatir kalau belum ada entries dari si OSI-nya tadi. Kita tinggal pilih aja di sini Run as Administrator. Ya, kalau Pichel pilih yang x64 karena sistemnya kita di 64 bit. Nah, kemudian teman-teman tinggal masuk di Utilities, ya di UEFI, salah. Nah, di UEFI, tapi teman-teman juga pastiin bahwa si partisi EFI-nya kita mounting lagi. Kita kasih letter sesuai yang tadi kita udah pilih gitu ya. Kayak gini. Jadi biar dia muncul di My Computer. Ya, kita balikin dulu EFI-nya biar muncul. Ya, kita minimize saja. Nanti kita edit boot entries. Dari sini kita tinggal pilih add dan kita tinggal arahin ke partisi EFI tadi. Ya, harusnya bisa masuk. Terus kemudian kita pilih yang boot. Nah, ini dia nih si porsi EFI-nya. Ya kan namanya adalah new boot entry. New boot entry-nya kita buat jadi OC Big Sur. Up. Oke, kemudian kita tinggal save current boot entries. Nah, kalau buat nanti kita boot ke situ, kita centang juga nih, boot this entry next time. Kita save lagi. Oke, setelah udah selesai, close, exit. Ini juga kita remove lagi drive letternya. Change letter to none, apply. Yes. Oke, udah selesai, kita tutup. Kita akan coba restart lagi. Harusnya yang tadi OC Big Sur-nya harusnya udah muncul. Kita sama-sama perhatiin aja. Ini flash disk masih di luar ya. Yang penting kalau udah copy EFI, itu udah more or less harusnya udah aman. Oke, kita F12 buat cek boot entries. Nah, itu udah ada tuh, OC Big Sur. Seperti yang kita buat tadi. Kita tinggal enter aja. Harusnya kita akan masuk kepada OC. Nah, itu dia. Dan macOS kita tadi namanya benar-benar representatif sekali, untitled. Ya, jadi kita pilih aja sini. Dan harusnya dengan begini, kita sudah bisa masuk kepada Big Sur tanpa harus butuh flash disk lagi. Flash disk sudah dilepas, nggak ada lagi sama sekali di belakang, karena dia sudah dikonfigur EFI-nya di hard disk-nya. Jadi kita kumpulin semua EFI-nya di situ. EFI Microsoft, Windows, sama EFI si OSI-nya tadi. Oke, bersabar aja. Ya. Oke, ini kita udah bisa masuk. Kita masukin passwordnya tadi. Nah, ini kita udah bisa langsung masuk kepada macOS Big Sur. Oke, ya, nice. Nah, oke, karena tadi kita udah selesai ngopi si EFI-nya, kemudian tadi kita juga udah configure si boot entries-nya. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah si GPU-nya yang belum kedetek secara sempurna, karena memorinya masih belum bisa maksimal kebacanya. Terus kemudian kita akan juga install si TP-Link Archer T4U, karena tadi Pichel udah bilang integrated Wi-Fi-nya ini nggak support dengan macOS, makanya Pichel udah ada ini nih, Archer T4U. Ini bisa kalian beli di toko-toko online, ini yang memang sudah support Hackintosh juga. Jadi caranya kita masuk misalnya kepada Microsoft Edge. Nah, untuk Wi-Fi-nya kita bisa cari di Google ataupun di Bing, terserah
Pical kayaknya lebih nyaman pakai Google ya. Kita carinya adalah Big Sur Wi-Fi TP-Link Hackintosh. Gitu. Nah, ini ada nih wireless USB Big Sur adapter. Ya kan? Nanti dari sini wireless USB Big Sur adapter ini hanya support macOS Big Sur 11 only. Ya, kalau kita pakai open core, kita pakai yang ini. Kalau kalian pakai Clover, pakai yang itu. Cuma karena kita pakai ini, pakai open core semua dari awal, ya udah open core lah ya. Ini teman-teman, ini ada listnya Wi-Fi card yang memang sudah disupport oleh drivernya ini. Tuh. Termasuk yang kita nih, Archer T4U. Bisa juga ada Archer yang T2U. Ada juga, nah ini ada lagi teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, ini kita download aja, latest release. Klik di sini. Size-nya hanya 17 mega, jadi harusnya nggak gede. Kita nanti akan masukin ke Wi-Fi macOS. Ini yang tadi USB Wireless Utility, ini yang untuk versi sebelumnya, jadi biar nggak bingung, kita delete aja. Oke, opening in 10 seconds. Come on, come on, come on, come on. Come on. Come on. Ya ampun, scanning for virusnya juga lama banget. Nggak ada virus di situ, Om. Oke, ini udah selesai di-download akhirnya. Ya, akhirnya cuma download gitu doang aja, lama banget. Nah, ini wireless USB OC Big Sur adapter, kita copy ke Wi-Fi macOS, folder Wi-Fi macOS. Kemudian kita tinggal restart. Oke, ini masuk ke Untitled. Teman-teman siapin, jangan dicolokin dulu, karena nanti kalau dicolokin bakal terjadi masalah. Dan nanti kalau udah di-install drivernya, biasanya kita harus restart lagi ya untuk bisa mengutilisasi si Wi-Fi card-nya ini. Oke. Nah, kita cariin yang tadi, wireless USB OC Big Sur adapter V6 ya, ini continue. Terus kemudian nanti continue. Wireless dan open core configurator. Kita continue aja, install. Masukin passwordnya, installing. Ya, ini nanti ada indikator baru nih, ini untuk Wi-Fi-nya nih. Tuh. Oke, nah kita harus restart. Nah, dari situ kita sudah bisa mulai colokkan USB Wi-Fi-nya. Oke, kita masuk. Oke, Wi-Fi-nya udah ke-detect. Nah, tuh, kita udah bisa masuk connect kepada Wi-Fi. Tinggal masukin passwordnya aja. Nah, dari sini tuh udah langsung connected tuh. Jadi harusnya kita sudah bisa browse internet pakai Wi-Fi tambahan. Ini pakai yang kecil ya, bukan yang gede ya. Nih tuh, udah ada ngeblinking itu hijau-hijau. Coba masuk ke website Apple. Tuh, iPhone 12. Ya, internet udah oke, Wi-Fi card-nya berarti udah bisa. Sekarang yang jadi masalah adalah si grafiknya. Ya, ini grafiknya masih tidak muncul. Nah, oke, jadi kita udah selesai nih nge-patching grafiknya. Jadi Pical tadi udah beberapa settingan, karena takutnya kalau Pical jelasin terlalu panjang di sini, ini spesifik untuk Intel UHD 630. Ya, jadi ini untuk nge-patching frame buffernya segala macam. Tadi Pical udah kerjain semua. Tapi more or less buat dapat gambaran teman-teman ya, Pical share ya apa yang tadi Pical kerjain secara cepat aja. Oke, ini kita mount dulu EV-nya. Oke, dan kemudian kita open config.plys-nya. Nah, jadi sebenarnya yang Pical ubah tuh ada di device properties ini, terutama di bagian PCI root yang 0x2 ini. Ya, jadi ini ada beberapa yang Pical kerjain, di mana untuk device ID-nya ini pakai yang 9B3E0000 ini. Terus kemudian device type-nya sama kita editing si frame buffer con 0, con 1 sama con 2. Jadi ini
frame buffer ini lebih ke arah kalau misalnya kita buat kasih identifier yang benar buat port-port yang ada di CPU ataupun di laptop kita. Contohnya kalau kayak gini tuh kita mau ngasih tahu bahwa ini port VGA loh, ini port HDMI loh, ini port DisplayPort gitu. Jadi karena si Apple tuh nggak punya dia kan karena kekunci ya untuk beberapa device-device yang spesifik untuk dia. Jadi dia nggak mendeteksi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini nih. Nah itu yang kita coba patching menggunakan frame buffer ini. Tapi more or less ini udah selesai, udah beres semua. Dan ini udah kedetek 1,5 giga nih ya. Dan kalau kita masuk ke sistem report juga di grafiknya dia udah detect supported Metal GPU family macOS 2. Jadi ini semua sih sebenarnya harusnya ini udah bisa dipakai. Kalau teman-teman mau download apa-apa dari App Store bisa juga, cuma pastiin serial number yang ada di sini tuh invalid ya. Jadi kalau kedetek untuk device yang lain takutnya bermasalah ya. Jadi pastiin bisa sih sign in, mau sign in Apple ID-nya di sini bisa juga. Jadi nggak usah khawatir. Tapi paling yang butuh kerjaan tuh biasanya iMessage sama FaceTime ya. Dan juga untuk beberapa koneksi-koneksi ini agak-agak ada quirks-quirksnya karena nggak bisa pakai internalnya, jadi harus pakai eksternal seperti USB yang tadi Pical udah bilang. Paling itu aja sih sebenarnya, sedikit penjelasan, nggak sedikit ya, udah panjang juga ya. Penjelasan singkat terkait dengan proses instalasi macOS Hackintosh Big Sur di mini PC Pical yaitu Lenovo M720Q. Buat teman-teman kalau mau lihat atau mau pelajarin, nanti Pical akan cantumin EV link-nya di bawah. Ya, ini berdasarkan dari yang Pical saat ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya PC sejenis bisa langsung copy paste aja, cuma tinggal diubah SMBIOS-nya. Tapi kalau buat teman-teman yang punya PC ataupun yang lain, laptop yang lain mungkin bisa belajar dari situ sih. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas bisa put aja di komen di bawah. Dan sekalian juga cantumin speknya seperti apa biar jangan kok cuma error begini ya, kok error begini ya gitu. Cantumin juga speknya seperti apa, dan juga pastiin teman-teman punya spek yang memang sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh Hackintosh ini. Jadi contohnya kalau kayak, saya punya NVIDIA GTX 1660, jelas nggak akan bisa. Oke? Jadi paling itu aja video dari Pical kali ini. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, taruh di bawah. Buat teman-teman yang sudah menonton dan juga sukaan video ini, pastikan kalian klik like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan kalau buat teman-teman yang punya ide ataupun masukan apa video yang mau Pical buat terkait dengan Hackintosh ini, feel free juga untuk mention di bawah. Dan teman-teman bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga website kita, picalmediagroup.com. Dan terima kasih teman-teman semua buat dukungannya dan yang sudah menonton sampai di ujung video ini. Terima kasih banget, terima kasih banget. Jadi itu udah video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.